bergizi. Tapi hati-hati kalau beli telur, karena ada telur yang tidak layak konsumsi. Namanya telur infertil. Peternakan ayam biasanya menghasilkan dua jenis telur. Ada telur untuk dikonsumsi, ada telur untuk ditetaskan jadi anak ayam. Telur yang biasa kita konsumsi gak bakal jadi anak ayam. Telur yang ditetaskan ada yang berhasil jadi anak ayam, ada juga yang gagal. Telur yang gagal menjadi anak ayam itulah yang disebut telur infertil. Pemerintah melarang penjualan telur infertil karena telur untuk ditetaskan sudah ditambahkan bahan-bahan kimia. Umur simpan lebih pendek, jadi lebih cepat busuk. Sayangnya sulit membedakan telur konsumsi dengan telur infertil. Biasanya pedagang nakal menjual telur infertil jauh lebih murah daripada harga pasaran telur. Jadi beli telurnya di tempat yang terpercaya aja ya. Jangan sembarangan. Terus kalau beli telur sesuai kebutuhan aja. Jangan berlebihan yang akhirnya malah disimpan kelamaan. Idealnya telur bisa tahan selama 4-5 minggu di kulkas. Sementara di suhu ruangan, telur hanya tahan selama 3 minggu. Terus gimana dong cara milih telur berkualitas? Kita bisa mengetes kualitas telur sendiri kok. Pastikan kulit telur mengkilap dan tidak ada kotoran menempel. Telur yang baik, kuning telurnya berbentuk bulat sempurna dan gak ada bintik hitam. Bagian putihnya juga tebal. Bisa dites menggunakan air. Kalau telurnya tenggelam, berarti telur berkualitas baik. Kalau disorot lampu, telur ayam tampak terang dan jernih. Kalau dicium, telur memang mengeluarkan aroma amis khas. Tapi kalau aromanya busuk, dibuang aja ya. Murah, mengenyangkan, kaya nutrisi. Itulah kenapa telur jadi menu sarapan favorit di seluruh penjuru dunia. Omelet ala Indonesia lebih keren lagi nih. Ada versi instannya. Cukup tambahkan air, daun bawang, cabai, kocok, dan masak deh. Bikinnya 2 kali lebih cepat daripada omelet biasa. Rasanya jaminan sedap karena dibuat dari telur asli. Telur yang sudah dikocok dan disaring bakal dikeringkan pakai teknik spray dryer. Adonan telur bakal berubah jadi serbuk tanpa menghilangkan kandungan nutrisinya. Serbuk telur dikemas sebanyak 15 gram per botol. Pas buat 1 porsi omelet ya. Praktis lagi, bisa dibawa kemana aja, terutama saat berwisata ke gunung. Jauh lebih ringkas dan aman dibanding membawa telur utuh yang gampang pecah. Gak cuma omelet, kreasi roti telur gini juga digemari loh buat sarapan, juga cemilan di malam hari. Gyeonpang, roti khas Korea Selatan yang sempat viral. Adonannya sih mirip-mirip sama pancake. Cara bikinnya mirip-mirip takoyaki. Beda di isian sama cetakannya aja. Telurnya bisa request setengah matang ataupun matang. Disantap anget-anget, beuh, sedap. Jadi menu sarapan populer? Cek. Jadi penyelamat perekonomian negara adidaya? Cek. Iya, telur memang sekeren itu. Karena saus mayones yang dibuat dari banyak telur menyumbang 50% pendapatan di Amerika. Krim lembut serbaguna ini memang banyak peminatnya dari seluruh dunia. Di Jepang bahkan ada Mayora, orang yang tergila-gila sama mayones. Di Indonesia ada pabrik mayones terbesar malah. Per jamnya ada 45.000 telur yang dipecahkan. Yang dipakai hanya bagian kuning telur saja ya.
bagian putihnya sudah otomatis terpisah. Untuk mematikan kuman dan bakteri, kuning telurnya harus dipasteurisasi dulu ya. Baru deh bisa diolah bersama minyak kedelai dan cuka untuk jadi mayones yang super creamy. Meski cuma pelengkap makanan, mayones kaya gizi loh. Mengandung vitamin A, C, D, kalsium, zat besi, dan magnesium. Cuma hati-hati, saus ini tinggi kalori. Jangan sampai bablas menikmatinya. Oke? Cangkang telur jadi pasta gigi. Bisa dong. Kandungan kalsiumnya bagus banget loh buat memperkuat emal gigi. Biar nggak amis, cuci, gosok, dan buang sisa plasenta cangkang telur sampai nggak bersisa. Alright, cangkang telur siap diolah jadi tepung. Untuk aroma dan warna pasta gigi yang menarik, ada tambahan pandan nih. Bukan sekedar pewarna sama perisa, tapi diambil dari ekstrak daun pandan asli. Tepung cangkang telur, ekstrak daun pandan, dan bahan pembuat pasta gigi lainnya bakal dicampur jadi satu. Ada magnesium karbonat, gliserol, dan sorbitol. Semuanya aman dan bermanfaat buat kesehatan gigi kita. Dua keunggulan pasta gigi cangkang telur adalah kandungan kalsiumnya jauh lebih banyak ketimbang pasta gigi biasa. 27.000 part per million kalsium versus 22.000 part per million kalsium. Tidak menggunakan deterjen, jadi lebih ramah buat gigi kita. Mantap! Ayam kampung atau ayam negeri? Biasa. Sekarang zamannya ayam probiotik. Ayam probiotik adalah ayam yang diternakan secara alami tanpa menggunakan zat kimia apapun. Makanya kandungan lemaknya lebih rendah. Warna daging lebih cerah. Daging lebih kenyal saat disentuh. Aromanya gak seamis ayam biasa. Makanya paling nikmat diolah jadi ayam asap. Rasanya gurih. Aroma asapnya bikin nagih. Ini dia rahasianya. Ayam probiotik utuh bakal dimemarkan dan divakum biar bumbunya meresap sampai ke tulang. Selama proses pengasapan, ayam utuh bakal digantung agar matang merata. Kayu yang dipakai untuk pengasapan juga nggak kaleng-kaleng. Diimpor langsung dari Jerman. Jenis kayu oak dan maple. Asapnya banyak, sisa pembakarannya lebih sedikit. Dan memberikan cita rasa daging asap yang lebih enak. Diasap selama 2 jam biar daging ayam gak kering. Pemanasannya dilakukan bertahap. Dinikmati langsung, sedap. Dikreasiin jadi ayam asap isi ayam juga bisa. Iya, ayam asap utuh diisi tumisan daging ayam cincang sama keju mozzarella. Lumer di mulut. Bukan cuma dagingnya, kalau tahu cara mengolahnya, semua bagian ayam bisa dimanfaatkan loh. Bulu ayam dijadiin kemoceng sama pernak-pernik warna-warni gini. Cuan loh. Cuci bersih, diwarnai, dan kreasiin deh sesuai bentuknya. Topi Indian, bunga, dreamcatcher, biasanya bulu ayam jantan yang dipakai. Karena coraknya lebih bagus ketimbang ayam betina. Kreasi bulu ayam paling out of the box, dijadiin vitamin rambut. Wih.
Kandungan keratin bulu ayam ternyata bisa mempertahankan kelembapan rambut, bikin rambut berkilau, mudah diatur, juga memulihkan rambut rusak akibat flat iron. Cukup dioles setelah keramas. Jangan lupa dibilas setelahnya. Tenang, aromanya wangi kok, karena diramu dari ekstrak keratin bulu ayam yang diambil dengan teknik perendaman. Cuci, keringkan, cacah, dan rendam bersama etanol selama 2 hari. Ekstrak daun apu-apu dan lidah buaya untuk melembutkan rambut. Cuka apel sebagai pengawet yang bikin rambut mudah diatur. Essence dengan 3 varian aroma: vanila, coklat, dan anggur. Harganya mulai dari 40 ribuan aja loh. Nah, kalau bagian ayam yang ini biasa diolah jadi hidangan pedas. Juga kerajinan yang apik. Sementara ekstraknya bisa buat obat patah tulang. Dikemas dalam bentuk gel bakal lebih mudah diserap dan memperbaiki kerusakan tulang. Mantap! Untuk mendapatkan kandungan kalsium dan kolagen tulang kaki ayam, ada rangkaian proses ekstraksi yang super panjang. Mendapatkan ekstrak kalsium butuh pemanasan dengan suhu 900 hingga 1000 derajat Celcius. Wah, hampir sama kayak suhu magma tuh. Sementara untuk mendapatkan kolagen, prosesnya mirip-mirip seperti dikukus gitu. Kandungan kolagen tulang kaki ayam lebih banyak ketimbang cangkang telur, tulang sapi, juga kulit kerang loh. Sayang kan kalau dianggurin gitu aja. Makanya mending diramu jadi gel yang bisa mempercepat penyembuhan patah tulang gini. Sudah diuji pada hewan. Gel ini terbukti mempercepat penyembuhan tulang hingga 75%. Wih, keren! Semoga terus dikembangkan sampai bisa dimanfaatkan oleh manusia ya. Mantap! Umur boleh tua, tapi semangat sehat tetap terjaga. Pasti rajin minum susu ya? Enggak. Pasti rajin makan daging ya? Enggak. Oke, pasti nggak salah lagi deh. Rajin makan kacang-kacangan sama biji-bijian yang kaya kalsium kan? Hah? Cuma cream soup? Jangan underestimate dulu. Cream soup yang ini mengandung 80% kebutuhan kalsium harian. Lebih tinggi dibanding segelas susu berkalsium yang cuma 60% saja. Bukan dari susu, daging, atau ikan. Sumber kalsiumnya dari telur bebek. Bukan isinya, tapi cangkangnya. Produksi telur bebek di Indonesia mencapai 332.000 ton per tahun. Segitu banyak telur bebek, tapi cangkangnya nggak terpakai, malah jadi limbah. Bagi orang kebanyakan, ini limbah tak terpakai. Tapi bagi kami, ini sumber kalsium. Kenalkan, kakak-kakak mahasiswa dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University. Pencipta krim sup instan dari cangkang telur bebek. Butuh waktu sebulan untuk menemukan formula yang tepat. Cangkangnya keras, terbukti kaya kalsium. Satu cangkang telur mengandung 2,2 gram kalsium. Sedangkan manusia cuma butuh sekitar 1 gram kalsium setiap harinya. Jadi alasan kami memilih cangkang telur bebek adalah karena mengandung kalsium sebesar 10,11%, yaitu lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan cangkang telur ayam. Tapi jangan makan cangkang kulit telur langsung ya.
harus diproses dengan alat khusus. Kulit telur disterilkan. Kulit yang sudah halus dipisahkan dari kulit arinya. Hasilnya, tepung halus berwarna kebiruan. Proses instanisasi mengubah adonan menjadi bubuk kering siap seduh. Krim sup instan jadi pilihan. Populer bagi kalangan muda, banyak yang suka dan praktis. Apa pentingnya asupan kalsium? Semua orang butuh kalsium, mulai dari anak-anak sampai kakek nenek. Alasan dibuatnya krim sup instan dengan teknologi self-feeding ini adalah agar orang-orang yang padat aktivitas dapat tetap mengonsumsi makanan berkalsium tinggi dengan waktu yang singkat dan juga praktis. Menjaga kesehatan tulang dan gigi, cek. Mendukung kerja sistem saraf dan jantung, cek. Menambah kekuatan otot, cek. Terus kalau kekurangan kalsium, apa efeknya? Dampaknya pelan-pelan. Mulai dari kram atau nyeri otot, kesemutan, osteoporosis alias tulang rapuh, sampai gagal jantung. Menurut Yayasan Osteoporosis Internasional, asupan kalsium terendah ditemukan di Asia Timur dan Asia Tenggara. Sebaliknya, negara-negara Eropa punya asupan kalsium harian paling tinggi. Yang tertinggi adalah Islandia dan Belanda. Orang Eropa suka berbagai produk susu dan olahannya seperti keju. Gak heran kalau asupan kalsiumnya tinggi. Bahkan rata-rata tinggi badan orang Belanda paling jangkung di dunia. Semua bagian tubuhnya bermanfaat, mulai dari daging, bulu, telur, sampai cangkang telurnya. Suka bangun pagi dan rajin cari makan sendiri. Ayam memang penuh inspirasi, sama kayak Unyil. Ada inspirasi apa lagi ya di tayangan si Unyil? Makanya tonton lagi episode besok ya.